Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan yang baru nggak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Gelora Bung Karno dipastikan akan menjadi saksi sejarah laga antara timnas Indonesia lawan Cina dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kini tak hanya jadi sorotan nasional, tapi telah menjelma menjadi pertandingan kelas dunia. Betapa tidak ya, sebanyak 149 negara tercatat resmi menayangkan laga panas ini ya. Jadi hak siarnya dibagikan atau diperebutkan oleh berbagai media raksasa dari benua Asia, Eropa hingga Amerika Latin. Timnas Indonesia kini benar-benar telah menjadi magnet sepak bola dunia. Tak heran ya, karena tim Indonesia memang sudah mawas diri, membenahi diri. Maka dari itu dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sukses mencuri perhatian lewat permainan cepat, semangat yang tinggi, dan tentu saja fanbase fanatik yang luar biasa. Kondisi ini sangat kontras dengan tetangga satu rumpun ya, Malaysia. Di saat Indonesia diserbu permainan atau permintaan hak siar dari ratusan negara, Malaysia justru tengah kesulitan menjual pertandingan mereka sendiri. Laga yang akan dimainkan di Malaysia adalah ASEAN All Star melawan MU yang rencananya digelar sebagai event megah di Kuala Lumpur. Sayangnya ya, di atas kertas tidak sama dengan antusiasme yang di lapangan. Banyak stasiun TV asing ogah membeli hak siar laga tersebut. Bahkan di kawasan ASEAN pun nyaris tidak ada negara yang tertarik untuk menayangkan selain Malaysia sendiri. Sponsor pun sepi peminat. FAM dan FA dan EFF dibuat pusing 7 keliling. Tak hanya itu, tiket laga ASEAN All Star juga terjual lesu. Banyak masyarakat Malaysia malah justru tidak tertarik menontonnya. Ironinya, sebagian besar malah membeli tiket langsung ke Indonesia. Ia bahkan membuat akun Garuda Edi di Bank Mandiri demi bisa membeli tiket resmi. Namun sayang, tiket Indonesia lawan Cina langsung ludes dalam hitungan jam. Sebelum proses registrasi akun selesai, tiket sudah raib dari peredaran. Hal ini membuatnya kecewa, namun sekaligus jadi bukti yang nyata bagaimana gilanya animo terhadap timnas Indonesia. Situasi ini membuat pihak FAMGRAM dalam sebuah wawancara resmi, mereka mengimbau rakyat Malaysia untuk tidak ikut-ikutan mendukung Indonesia dan meminta agar warga fokus membeli tiket laga ASEAN All Star. Namun seruan itu justru jadi bahan ejekan netizen di media sosial yang menilai Malaysia dan AFF sedang gigit jari melihat antusiasme luar biasa terhadap timnas Garuda. Di sisi lain, PSSI justru menghadapi masalah berbeda ya. Kehabisan tiket, permintaan membludak, bahkan dari luar negeri. Kami tidak menyangka antusiasme yang akan sebesar ini, ujar salah satu perwakilan PSSI. Kami menerima permintaan tiket dari berbagai negara, bukan hanya dari fan diaspora, tapi juga dari media, klub, dan bahkan federasi sepak bola negara lain yang ingin menyaksikan langsung atmosfer GBK. Dalam sejarah sepak bola di Asia Tenggara, baru kali ini sebuah tim nasional mendapat perhatian sebesar ini dari dunia internasional. Dari menjadi anak bawang di pentas Asia, kini timnas dunia telah menjelma menjadi
ikon baru yang disegani dan ditunggu-tunggu. Dan tanggal pertandingan itu akan menjadi momen yang dicatat dalam tinta emas sepak bola Indonesia. Ketika satu negara menanti sejarah dan dunia menjadi saksi bahwa Garuda benar-benar tengah bangkit dan terbang tinggi. Dan di sisi lain netizen Malaysia pun mengomentari hal-hal yang ya biasalah kalau negara sebelah itu sering iri dan mencibir. Inilah bahasa yang disampaikan. Indonesia ini heboh banget lah katanya. Jadi paspornya 9 negara menyiarkan pertandingan, maksudnya dia 149 negara. Tapi coba dilihat dengan jujur, berapa banyak dari negara itu yang benar-benar punya penggemar sepak bola fanatik. Jangan terlalu kepedean. Komentar lain, baru menang beberapa pertandingan langsung merasa setara Jepang dan Korea. Padahal masih kesulitan juga di ranking FIFA. Nah, medianya juga satu paket tiap hari ngomong Garuda. Jadi perhatian dunia. Padahal kalau nggak dilebih-lebihkan, ya, orang luar juga belum tahu, tentu peduli. Nggak disangkal Indonesia memang ada perkembangan, tapi jangan sampai menginjak-injak negara tetangga. Setiap ada berita tentang timnas, pasti nyindir Malaysia. Seolah-olah nggak bisa sukses tanpa bawa nama negara sebelah. Ya. Kami enggak dewasa banget itu namanya. Media juga seakan hidup cuma buat nyari bahan tentang Malaysia. Satu pertandingan penting saja langsung heboh satu negara. Tapi kalau kalah nanti langsung senyap. Ya. Mau jadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara itu bagus, tapi jangan lupa jejaknya masih baru mulai. Ya. Wartawan Indonesia kalau ngomong pasti pakai kata-kata momen bersejarah. Baru pertandingan kualifikasi sudah kayak Piala Dunia. Hebat banget ya. Terus juga suka mengejek Malaysia. Katanya nggak laku, nggak ada sponsor, padahal kalian juga dulu sama. Main di lapangan becek pun bangga. Jadi itulah komentar-komentar dari fan-fan Malaysia yang mungkin kepanasan karena euforianya memang luar biasa, karena tidak ada bantahan lagi. Seakan-akan dia itu menyeret kalau tanpa Malaysia itu tidak heboh. Ya, itu nggak apa pedulikan lah. Yang penting kita jalan terus dan kita harus menang. Terima kasih. Merdeka.